Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah. Kita puji syukur kepada Tuhan karena kasih kebaikannya kita masih bisa mengikuti acara ibadah walaupun masih dari rumah. Anak-anak kami, yuk kita semangat, berdiri semua ya. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Adik-adik kami, di sini kami ada kakak-kakak sekolah minggu. Yuk kakak-kakak kita sapa dulu adik-adik kita yang ada di rumah. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Sungguh-sungguh amat baik. Sekali lagi adik-adik kami, ini kita berdiri semua ya. Semangat. Adik-adik, apa kabar? Sungguh-sungguh amat baik. Ya, terima kasih. Kita angkat pujian, kita puji Tuhan. Kita sambil bertepuk tangan. Ayo adik-adik, kita tepuk tangan semua yuk. Ayo dong, tepuk tangan. Kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Bersukaria, bersukaria.
Salam, selamat hari Minggu buat adik-adik di rumah. Kita tetap beribadah di rumah. Kita naikkan pujian kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi Mari Masuk. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 14 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian kepadamu. Bukakanlah hatiku menghayati firman-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku Sekolah Minggu nomor 160 ayat 5 dan 6.
Adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan untuk kita minggu ini yaitu diambil dari titah yang ke-10. Kita sama-sama mengucapkan titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa, meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku sekolah minggu nomor 157 ayat 1 dan 3. Adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku sekolah minggu nomor 155 ayat 1 dan 2. Adik-adik sekolah minggu, epistel kita untuk minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Kita baca ayat bulanan kita sama-sama membacanya. Pertama dari bahasa Batak Toba. Sada Musa 12 ayat 2. Hubahen peho gabe bangsona bolon, jala pasu-pasu oku maho, jala pabalgaoku goarmu, asa gabe pasu-pasu ho. Dalam bahasa Indonesia, Kejadian 12 ayat 2.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Sekolah Minggu nomor 165 ayat 1 dan 2. Adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman dalam bahasa Batak. Kita sama-sama mengucapkannya. Ahu Korsea di debata Jahoba, ido ama pargogo nasohatu dosan, natu mo palangi dohotano. Ahu Korsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imanati nubuhon ni si Maria, na gawe-gawean sianton di perbadia andorang suabubuan ido tuhata na tumau na berni di pangunghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanu atoru dung ditanom na mula mangolu di hari patoluhon na manai tu surgo lau hundul susiamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au Korsea ditondi perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita kur. Berdiri semuanya, kita semangat ya. Kita bersukaria karena
sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini, yaitu mulai tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, kami dari guru-guru sekolah minggu dari Gereja HKBP Sidorame mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Dan mudah-mudahan COVID-19 Corona ini cepat berlalu dari negara kita, dari bumi ini. Kita berbahagia, kita bernyanyi selamat ulang tahun. Adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dan anak-anak ibu yang ada di rumah, kita mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan Tuhan karena kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, kasih Tuhan menyertai kami hingga kami boleh melakukan ibadah kami pada saat ini. Terpujilah Engkau Bapa, Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Walaupun kami mengadakan ibadah di rumah ya Tuhan, berkati kami, berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka. Jauhkan dari mereka ya Tuhan COVID-19 Corona ini ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna kepada anak-anak kami ya Tuhan, kepada kami, kepada orang tua juga ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga bersyukur hari ini ya Tuhan. Kami mengingat anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ini ke tangan-Mu. Berikan mereka panjang umur, kesehatan, kepintaran yang dari Tuhan, dan mereka juga takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, di rumah maupun dimanapun mereka berada ya Tuhan. Lindungi mereka senantiasa. Tuhan, kami juga mengingat teman-teman kami, saudara kami juga ya Tuhan. Kalaupun mereka ada yang sakit, Tuhan yang melawat, memberikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Memberkati mereka ya Tuhan. Seperti teman kami guru sekolah minggu Rindu Parhusip ya Tuhan, yang masih dalam pemulihan hari ini ya Tuhan. Berkati teman kami guru sekolah minggu kami ini ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna. Berkati dia ya Tuhan. Berkati obat yang dimakannya ya Tuhan, supaya membuat badan tubuhnya dan jiwanya sehat sempurna, dapat memuji memuliakan nama Tuhan.
Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami hingga ujungnya nanti ya Tuhan. Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Ampunkan kami dari dosa kesalahan kami, agar kami layak hidup di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita dengarkan pengumuman kita minggu ini. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu HKBP Sidorame secara online melalui media sosial. Adik-adik sekolah minggu, pasti semuanya sudah mendapatkan rapot ya. Kakak yakin dan percaya pasti adik-adik sekolah minggu semuanya mendapatkan nilai yang sangat bagus dan memuaskan sehingga naik ke kelas atas. Juga buat adik-adik sekolah minggu yang kelas 6 dan SMP, kakak yakin semuanya pasti lulus dengan nilai yang sangat-sangat memuaskan sehingga bisa berlanjut ke kelas yang lebih tinggi lagi. Adik-adik sekolah minggu, kami guru-guru sekolah minggumu tetap percaya dan yakin kalau kalian di rumah itu selalu menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan, selalu memakai masker, selalu memakan makanan yang bergizi, terutama memakan sayur dan meminum vitamin C. Nah, adik-adik sekolah minggu juga kepada orang tua kami memohon dukungan doa buat salah satu teman pelayanan kami yang bernama Rindu Parhusip yang saat ini sedang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Semoga sakitnya cepat sembuh dan dapat lagi sama-sama melayani kami. Juga buat orang tua kami dan adik-adik, kiranya virus corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa sama-sama duduk, sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, semangat! Adik-adik sekolah minggu, kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku sekolah minggu nomor 65 sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih karuniamu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami pada hari ini. Engkau jagai kami, Engkau sertai kami, sehingga kami bisa berkumpul pada hari ini untuk memuji, memuliakan namamu, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu sebagai ajaran bagi kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, agar kami bisa mengerti mengenai firman-Mu, dan juga berkatilah hati dan pikiran kami sehingga kami bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu agar ia dengan jelas dan tegas memberitakan firman-Mu kepada kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami sekolah minggu yang berada dimanapun mereka berada, yang sedang jauh dari kami dan yang sedang beribadah dari kami di rumah masing-masing. Berkatilah mereka semua Bapa.
Ampunkan kami akan segala dosa kami. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Amang. Iya, hari ini kita semua pasti sedang senang ya, sedang bersuka cita pada pagi ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kita buka di rumah dan kita buka Alkitabnya ya. Tapi Abang akan bacakannya untuk kita semua. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang akan kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Abang mau ajak kita semua untuk bernyanyi terlebih dahulu. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah Yesus Sayang Semua. Mungkin adik-adik semua belum ada yang mengerti, atau udah ada yang pernah mendengarnya dulu, atau mungkin ada yang pernah mendengar tapi lupa-lupa ingat. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Abang akan menuntun kita dari sini. Ya, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang hewan, sayang Tuhan, sayang semua. Oke adik-adik, hari ini Abang bersama dua teman yang ada di depan kita. Yang satu yang pakai yang ada dasi kupu-kupunya namanya Miko, dan yang sebelahnya adalah Miki. Siapa Miki dan Miko? Hai, saya Miki, si tikus kecil. Kalau saya Miko, saya tikus yang
Oke, ada Miki dan Miko. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang pelangi atau perjanjian Allah dengan Nuh. Bang, Miki mau nanya dong, apa sih itu pelangi? Iya, pelangi itu adik-adik adalah busur Allah sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Nuh. Itu artinya pelangi menurut Alkitab. Tapi adik-adik sebelum masuk, abang mau nanya sama adik-adik, sama Miki dan Miko, itu gambar yang di sana orang lagi ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Abang aja nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Oke, adik-adik di rumah juga nggak tahu ya? Iya, mereka lagi berkelahi. Ini dia, mereka lagi berkelahi. Berantem kenapa itu Bang? Kok berantem ngajak-ngajak kok? Waduh, lihat itu mereka kan berantem itu 1, 2, 3, 3 lawan 1. Kalau ngajak-ngajak kan kita nggak enak juga kan? Jangan berantem. Berantem, ya aku lari dong, nggak ikutan Kamu dasar penakut. Kan, jangan berantem. Nah, gambar selanjutnya apa adik-adik? Mereka sedang apa? Abang aja nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Yang mereka itu ada 3 orang. Yang pertama ada yang berkelahi. Yang kedua ada yang mencuri. Yang ketiga ada yang membunuh. Mencuri kan nggak boleh, itu dosa. Iya. Mencuri itu jahat. Iya, seram kan? Ada yang mencuri, ada yang berkelahi, dan ada yang membunuh adik-adik. Adik-adik, Miki dan Miko tahu nggak? Perbuatan-perbuatan tersebut diperbolehkan Tuhan nggak? Ya nggak boleh lah Bang. Iya loh Bang, itu kan dosa, dilarang Tuhan. Iya, menurut Alkitab semuanya itu dosa. Bahkan adik-adik, Tuhan marah sama manusia kalau manusia melakukan kegiatan-kegiatan itu, berkelahi, mencuri, ataupun membunuh. Atau kalau abang boleh singkat, kekerasan, tindakan kekerasan. Kalau kata orang dewasa, tindakan kekerasan. Kita nggak boleh melakukannya adik-adik. Nggak boleh lah Bang. Itu adik-adik yang nonton juga nggak ada yang boleh berantem kan, nggak ada yang boleh mencuri. Iyalah, jangan ada yang mencuri ya, itu dosa besar. Miki dan Miko bilang nggak boleh melakukannya, nanti Tuhan marah. Contohnya apa adik-adik? Miki dan Miko tahu nggak contohnya siapa? Contohnya apa ya? Miko nggak mikir. Contohnya kan banyak. Kayak kamu suka ganggu, masak aku. Bukan ya, contohnya bukan Miko ya. Contohnya adalah manusia pada zaman Nabi Nuh. Ini dia gambarnya. Manusia pada zaman Nabi Nuh. Karena manusia itu suka melakukan kekerasan. Kalau kita baca di Kejadian 6 ayat 11, Tuhan marah karena bumi penuh dengan kekerasan. Di mana ada perkelahian, di mana ada pencurian, di mana ada pembunuhan. Jadi Tuhan sangat marah dan murka. Saking marahnya Tuhan mau memusnahkan manusia dari bumi dengan air bah. Tuh dia gambarnya. Adik-adik seram nggak? Miki dan Miko seram nggak? Seram Bang, kok dulu orangnya jahat-jahat ya? Semoga sekarang anak-anak sekarang tidak ada yang sejahat itu lagi. Tidak akan Miki. Iya belum Miko. Iya, seram kan? Nah adik-adik, Tuhan marah sangat sama mereka. Tapi adik-adik, pada zaman Nabi Nuh ada juga yang dikasih Tuhan. Tahu nggak siapa mereka? Tahu nggak Miki dan Miko? Aduh, Miki lupa. Kalau Miko lupa juga Bang. Kan tadi ada abang bilang zaman Nabi Nuh. Miko juga lupa nih. Iya, berarti Tuhan sayang sama Nabi Nuh. Ada yang tahu nggak sih Tuhan kenapa sayang sama Nabi Nuh? Tuhan sayang Nabi Nuh Karena apa? Nuh pasti orangnya baik. Iya, selain baik, dia kan juga mengenal Nabi, manusia pilihan Tuhan.
Nah, Nabi Nuh kenapa dibilang dia nabi? Karena dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia yang dikasihi Tuhan. Kenapa dia dikasihi Tuhan? Karena dia melakukan semua perintah Tuhan. Dia tidak melakukan kekerasan seperti yang dilakukan oleh manusia zaman Nabi Nuh. Contohnya apa? Enggak memukul, Sakit bang. Iya. enggak mencuri, enggak membunuh. Beli bang. Nah, Nabi Nuh enggak melakukannya, sehingga Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan beserta seluruh hewan, seluruh binatang, seluruh tumbuh-tumbuhan. Itu dia adik-adik. Nah, tapi sebelumnya Bang mau bertanya dulu sama Miki dan Miko. Miki dan Miko, mau nggak seperti Nabi Nuh? Ya, kalau seperti Nabi Nuh naik perahu, malas bang. Oh, bukan masalah itu. Maksud abang itu mau seperti Nabi Nuh, baik sama Tuhan, setia sama Tuhan. Oh, itu maksudnya ya Miko. Iyalah. Iya, mau nggak seperti Nabi Nuh, Miki dan Miko? Iya, kita kan selalu berusaha untuk jadi orang baik dan setia kepada Tuhan. Iya, memang susah jadi orang baik dan setia. Tapi kami janji bang, berusaha. Iya kan Miki? Iya, kita coba yuk untuk setia dan taat kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, ayo kita coba menjadi seperti Nabi Nuh. Karena dia disayang Tuhan, maka setelah air bah, apa yang dilakukan Tuhan kepada Nabi Nuh dan seluruh hewan? Tuhan membuat perjanjian kepada Nabi Nuh dan seluruh hewan. Kata Tuhan, aku tidak akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan manusia lagi. Oh, itu janji Tuhan sama manusia. Baik ya Tuhan itu. Iya. Baik Tuhan pasti baik. Jadi Tuhan berjanji kepada Nabi Nuh dan beserta seluruh hewan, seluruh tumbuhan, seluruh ciptaan bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan manusia lagi selama bumi ada. Itulah kalau orang-orang bisa menjadi seperti Nabi Nuh, pasti sangat dikasihi Tuhan, pasti akan dipedulikan Tuhan. Tuhan gak akan membiarkan dia menderita adik-adik. Nah, adik-adik dan Miki Miko, Iya bang. Iya bang. hari ini kan kita belajar tentang Nabi Nuh, tentang pelangi, dan juga tentang kekerasan tadi. Menurut Miki dan Miko, gambar ini boleh nggak kita lakukan? Ya nggak boleh lah bang. Iya kayaknya kok nggak boleh ya. Iya, nggak boleh. Dan gambar yang kedua ini boleh nggak kita lakukan? Apalagi itu bang. Iya, apalagi itu bang. Nggak boleh dong. Iya betul, kita nggak boleh. Kita nggak boleh memukuli teman-teman kita, musuh kita pun kita nggak boleh. Kita nggak boleh mencuri, kita nggak boleh mengejek, kita nggak boleh membunuh, kita nggak boleh berbuat kekerasan terhadap teman-teman kita, terhadap sesama manusia, apalagi terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan dan ciptaan Tuhan yang lain. Iya, makanya Miko jangan ganggu hewan. Kau juga Miki suka merusak tanaman depan rumah. Jangan seperti mereka ya, jangan mengganggu tumbuh-tumbuhan, kasihilah. Nah, kita sebagai orang yang mendapat janji Tuhan melalui Nabi Nuh, adik-adik, kita belajar untuk tidak boleh melakukan kekerasan seperti yang dilakukan oleh manusia pada zaman Nabi Nuh, karena itu sangat dibenci oleh Tuhan. Dan Tuhan justru lebih senang kepada orang-orang yang melakukan kebaikan dan mengasihi semua ciptaan seperti Nabi Nuh. Benar kan? Iya dong bang. Iyalah bang. Pasti Tuhan sayang sama orang seperti Nabi Nuh. Iya, dan juga sayang sama kita kalau kita baik seperti Nabi Nuh. Iya, seperti lagu yang pertama tadi. Yesus sayang semua. Sayang abang, sayang kakak, sayang adik, sayang mama, sayang papa, sayang hewan, sayang tumbuhan, sayang semua tanpa terkecuali. Jadi kita nggak boleh melakukan kekerasan, kita nggak boleh memukuli, kita nggak boleh mencubit, kita nggak boleh merusak tanaman, mengganggu hewan, kita nggak boleh jahat kepada teman-teman, jahat kepada musuh, kita nggak boleh.
kita harus mengasihi semua ciptaan Tuhan sebagai respon, sebagai balasan kita terhadap janji Tuhan, di mana Tuhan tidak akan memusnahkan manusia lagi melalui air bah. Benar kan Miki dan Miko? Ini dong bang, ih jangan sampai lah bang ada air bah lagi. Ya seram dong air bah itu. Iya seram, semuanya penuh dengan air. Mana lagi kan kita nggak bisa berenang. Yo, kalau yang nggak bisa berenang gimana? Pasti apa Miki Miko? Ya, apalagi kami tikus. Mana ada tikus bisa berenang? Pasti. Jelas lah bang. Iya pasti tenggelam. Tikus kan nggak bisa berenang, pasti tenggelam. Apalagi kita manusia yang nggak bisa berenang, udah badan besar, kalau nggak bisa berenang pasti tenggelam. Nah ini pelajaran untuk kita semua. Lain kali kita berjanji kita nggak boleh melakukan kekerasan kepada siapapun. Oke Miki Miko? Oke bang, aku sama Miki sayang-sayangan kok, baik-baik kan, namanya juga abang adik. Iya, dan untuk juga orang tua yang ada di rumah juga kita bisa belajar untuk mengajarkan anak-anak kita untuk belajar mengasihi dan juga untuk belajar tidak melakukan kekerasan terhadap sesama manusia maupun terhadap seluruh ciptaan manusia, ciptaan Allah. Oke, dan karena kita belajar tentang Nabi Nuh dan perjanjian Allah melalui pelangi serta kita tidak boleh melakukan kekerasan, kita bernyanyi adik-adik lagu tentang pelangi. Pasti kita tahu kan lagunya judul Pelangi yang sering kita nyanyikan di sekolah ataupun di sekolah minggu. Sekali lagi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setiamu, karena cintamu kepada kami, anak-anak yang lemah, anak-anak yang sering berbuat jahat di hadapanmu. Engkau menegur kami ya Allah. Dan pada hari ini firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak melakukan kekerasan seperti yang dilakukan oleh manusia-manusia pada zaman Nabi Nuh. Melalui tanda perjanjian-Mu kepada Nuh dan kepada segala ciptaan, kami belajar bahwa kami harus mengasihi seluruh ciptaan. Kami tidak boleh lagi melakukan kekerasan. Kami tidak boleh lagi melakukan ejek-mengejek. Kami tidak boleh lagi berkelahi atau apapun ya Allah. Kami tidak boleh lagi melakukan kekerasan. Ajarilah hati dan pikiran kami sehingga kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengerti juga Bapa, dan kami bisa melaksanakannya firman-Mu karena kami adalah anak-anak-Mu ya Allah. Berkatilah orang tua kami yang selalu mengajarkan kami hal-hal yang baik, mengajarkan kami tentang firman-Mu. Berikan mereka kesehatan dan berikan mereka umur yang panjang. Berkati juga guru-guru sekolah minggu-Mu, berikan mereka kesehatan. Dan kami juga berdoa buat guru sekolah minggu kami, Ibu Rindu, berkatilah beliau Bapak yang sedang sakit, pulihkanlah dia dari penyakitnya dan sembuhkanlah dia Bapak. Kiranya Engkau menyertai, kiranya Engkau menjamah dirinya sehingga dia bisa sembuh dan bisa berkumpul bersama kami dalam sekolah minggu kami lagi. Sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah kami akan segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita bernyanyi
dari nyanyian kita Satu Jari Tanganku. Kita mendoakan doa persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan Tuhan adalah duniaku. Adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita, dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.